Yesus baik, baik buat saya. Hubungan sosialisasi di luar gereja dan di dalam gereja. Apabila kita bertemu dengan orang-orang yang sama di dua tempat, apalagi ibu-ibu, butuh penerangan supaya ibu-ibu tidak membawa private issue atau matters ke dalam gereja. Ya, oke, simpelnya kalau saya pahami pertanyaan ini, sosialisasi atau relasi kita dengan orang, katakanlah kita ada masalah dengan seseorang, ya. Ini yang saya pandang dikoreksi ya. Kita ada masalah dengan seseorang, katakanlah saya dan istri, anggap aja kita orang lain. Saya masalah dengan beliau atas nama pantas, jangan ibu ya, saya takut kejadian benar-benar ya. Dijauhkan Tuhan itu ya. Aduh, kalau suami istri gak sehat biar tertutup, nggak mau saya ya. Saya sama Bapak Gembala, Bapak Pantas, kita ini ada konflik, entah masalah bisnis, entah masalah tersinggung, entah waktu kumpul keluarga saya undang nggak datang, ya kan? Jadi saya menendai, oh gitu kau ya, gitu kan? Tahu-tahu datang ke gereja, ketemu di sini, masalah yang di sana, kok saya bawa-bawa masuk ke sini, gitu ya maksudnya? Begitu Pak intinya pertanyaan itu ya. Oke, saya pikir memang ini satu pergumulan yang saya lihat ada dalam gereja ya, di mana-mana, di seluruh dunia. Apalagi semakin bertumbuh satu gereja, pasti yang begini-begini pasti ada. Katanya ada dua jenis, ada satu yang jenis kayak lalat, ada yang kayak lebah. Kalau lalat, tempat sebersih apapun dia akan cari yang kotor. Dia gerejanya sudah rohani, itu orang ada, dia hanya mau tunggu kapan orang ini salah, itu lalat. Lebah beda, mungkin tempatnya kotor, tapi dia akan cari kembang, dia akan cari bunga. Tempat mana? Mana kita cari kayak lebah begini? Saya mau cari orang sempurna di mana? Saya ini didik istri saya, apalagi perempuan-perempuan ini pas tentang ibu-ibu kan. Ya udahlah, ibu jadi korban untuk hari ini. Serius, namanya perempuan kan, saya nggak ngerti cara berpikir perasaan perempuan itu beda sama laki-laki. Kalau kita laki-laki gampang kali kita mengampuni, gampang. Oh tapi kalau ibu-ibu, darah Yesus berkuasa. Bukan ibu-ibu di Colorado, ibu saya, istri saya. Serius, ini nanti kita posting di YouTube loh. Saya nggak edit lalu buang ini. Kalau ngomong istrinya dia nggak posting, ku posting pula. Dosa papa mama saya aja saya bongkar di YouTube. Saya malas sembunyi-sembunyi, hidupnya udah berat. Kalau bongkar justru lega gitu loh. Main acting, main iklan, main sinetron terlalu banyak, hidup sengsara. Nah, ini kisah nyata. Saya tuh dibully, dimaki segala macam lah sama orang-orang tertentu. Pada 2019 tuh saya di Amerika. Saya di Amerika ini sudah 6 kali. Itu kedatangan saya ke Amerika yang ketiga kali ya pelayanan. Itu tahu heboh di NTT gitu loh. Media sosial tuh mel atau bla 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 segala macam. Ya, mayoritas fitnah lah kayak begitu. Dan kemudian setelah saya pulang Indonesia, kita ketemu orang ini di mall. Kan kita budaya orang NTT itu, kita ketemu kita cium, laki-laki perempuan cium hidung. Ya, makanya saya kalau sama ibu Tobing, pokoknya orang NTT kalau kita ketemu cium hidung itu budaya kita. Itu tanda kasih sayang, itu istilah kita mungkin tidak bisa serahkan, cium kudus, cium penghormatan, cium persaudaraan. Orang ini lihat saya, dia agak ketakutan di mall. Saya cium dia. Nah saya tidak mau pakai standar masa lalu saya. Kalau pakai standar masa lalu mati ini orang. Saya culik, saya pukul kaki tangan kasih patah, saya siksa kasih mati. Karena dulu gaya kami main begitu. Tapi ini nggak bisa begitu, saya anak Tuhan sekarang. Saya hormat di gereja mengampuni. Saya harus praktek duluan. Pada waktu saya pergi, ini laki-laki, dia sama istri anaknya. Saya lihat dia, aduh kok saya jadi mengasihi gitu loh. Saya mau peluk dia, istri saya tarik. Dia tuh pakai bahasa Kupang. Dia yang ngomong tuh, dia tuh mau tarik. Saya bilang, mama, kita gembala. Akhirnya istri saya, puji Tuhan, dari waktu ke waktu, dari tahun 2019 itu, beliau mengerti. Saya bilang, harus begitu, mam. Nggak bisa, apalagi ibu gembala. Akhirnya puji Tuhan, jadi memang kembali kepada jawaban-jawaban sebelumnya, supaya kita jangan bawa isu masalah pribadi kita ke dalam gereja. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, ingat satu kalimat, kita ini orang-orang kotor loh. Kita minta ampun, diampuni. Kenapa kita tidak bisa ampuni orang? Amin. Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, harus berapa kali aku mengampuni orang? 7 kali? Ya sudah 70 kali 7 kali. Itu dia punya arti tanpa batas.
Mengampuni itu akan sulit karena beberapa hal. Yang pertama, yang menyakiti kita tidak minta maaf. Ini sering menjadi alasan orang sulit mengampuni. Iya, tapi dia salah, nggak minta maaf. Gitu kan? Kalau ibu-ibu kaum Hawa itu kan, tidak minta maaf. Saya pikir tidak minta maaf bukan alasan. Teladan utama kita dalam mengampuni orang siapa? Tuhan Yesus. Itu teladan utama kita. Waktu orang maki dia, siksa dia tergantung antara langit dan bumi. Rusuknya, lambungnya, badannya luka semua, hancur dari kepala sampai ujung kaki, sedang tergantung di salib. Apakah ada yang minta maaf sama dia? Nggak ada. Ada nggak yang lewat? Maaf ya? Nggak ada. Tapi sekalipun tidak ada yang minta maaf, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh wow. Dan ini, mungkin saudara mengatakan, ya itu kan Yesus. Oh, banyak orang meneladani. Salah satu contohnya Stefanus. Semua orang yang lempar dia, tidak ada yang minta maaf tuh. Stefanus tetap doakan, maafkan dia. Tunjukkan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 60. 59 dan 60. Ya, itu mulai dari situ sedang mereka melemparinya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tidak ada satupun yang minta maaf, tapi dia doa mengampuni. Minimal doa Anda. Sebut orang-orang yang memaki-maki Anda, yang menjelek-jelekan Anda, sebut dia dalam doa. Pada saat itu Roh Kudus bekerja. Kebencian yang awalnya mungkin kita benci, saya juga pernah sakit hati. Tapi mengingat ada ayat-ayat jenis ini di mana Yesus juga bilang jangan balas jahat dengan jahat. Ketika kita mempraktekkan kebencian itu, bisa Tuhan ubahkan menjadi kasih. Kita bisa menyapa duluan walaupun mereka yang buang muka. Nah, itu urusan mereka lah. Yang penting kita sudah melakukan porsi mereka. Kalau mereka yang buang muka lah apa? Alkitab berkata pembalasan hak Tuhan, bukan hak kita. Baca Roma 12 ayat 19 sampai 21. Inilah tanya jawab ya, banyak ayat ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bukan kamu, Tuhan yang balas nanti terus. Tetapi jika seteru melapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Amen. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepala. 21 sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amen. Jadi kalau ada masalah di luar, tahu-tahu dia nongol ke gereja, tolong sikap Anda, salibkan kedaginganmu, salibkan emosimu, salibkan egomu. Tanya, ini jiwa yang datang. Saya sudah di gereja jadi pelayan penyambut jiwa, bukan pengusir jiwa. Banyak pendeta, banyak gereja kurang ajar, minta maaf, saya harus omong kerasin. Dia tidak menyambut jiwa, dia usir jiwa. Yang berikut, mengampuni itu akan susah kalau yang menyakiti kita itu orang dekat. Waduh, kalau orang jauh nggak ada masalah, kita nggak tahu senggolan di Tom Bradley misalnya di LAC itu, atau tadi orang Uganda ya, jarang ketemu, mungkin masalah dikit hilang gitu loh. Tapi kalau masalah sama suami, istri, kakak, adik, orang yang pernah kita berkorban untuk dia susah datang Amerika, kita yang tampung dia, sekarang udah sukses, wow, kacang lupa kulit. Ini yang kadang-kadang sulit nih. Tapi apakah ini juga menjadi alasan kita tidak mengampuni? Oh, tidak bisa. Ingat Yusuf itu disakiti oleh saudara-saudaranya. Itu orang dekat semua. Saya tanya, Yusuf mengampuni tidak? Mengampuni. Bahkan kasih mereka tanah Gosen, pelihara mereka lagi, balas kejahatan dengan kebaikan. Yang berikut, kenapa orang susah mengampuni? Karena dia selalu, kita sudah ampuni, dia buat lagi. Ingat yang Yesus bilang kepada Petrus tadi, bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Kalau dia bikin salah kepada kamu, 1 hari dia bikin 7 kali, dan 7 kali dia minta maaf, 7 kali kau harus ampuni dia. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Kalau pakai kedagingan kita berontak. Tujuan seminar ini supaya kita dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin kedagingan. Itu jawaban saya, Tuhan berkat. Dengan demikian tidak akan ada isu-isu itu di gereja. Kita bisa memaafkan. Satu tambahan lagi. Aduh, ini benar. Tiba-tiba saya ingatin. Ini spontanitas loh ya. Saya tidak ada konsep apa-apa di sini. Ini benar-benar spontan. Ada yang menarik. Saya yakin Tuhan kasih ingat saya. Itulah kalau kita dalam Yesus itu beda. Di Israel itu, salah satu kelompok yang paling dibenci oleh orang Yahudi adalah pemungut cukai. Salah satu. Kenapa pemungut cukai itu dibenci? Pemungut cukai itu kebanyakan orang Yahudi, tapi yang mengabdi kepada pemerintah Roma.
Romawi. Jadi pemungut cukai itu dianggap antek-antek orang kafir. Nah, doktrin Yahudi ini kan keras. Orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang-orang Yahudi. Larangannya keras. Tolong dulu saya bagi data pembanding Kisah Para Rasul 10 ayat 28 aja. Bagian A aja deh. Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, Ya. atau masuk ke rumah mereka. Saudara lihat, ini ada aturan dari dulu. Nah, pemungut cukai itu sangat dibenci, dan salah satu kelompok yang sangat membenci pemungut cukai itu namanya kelompok Zelot. Zelot itu biasa orang-orang muda kemana-mana bawa pisau, dapat lihat pemungut cukai di mana mereka akan tusuk kasih mati di situ. Tapi saudara lihat ini jawaban. Dalam kelompok 12 murid itu ada dua kelompok ini. Ada Lewi pemungut cukai dan ada Simon orang Zelot. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau Simon orang Zelot ini ketemu Lewi di luar Yesus, pasti Lewi ditikam kasih mati. Tapi ketika mereka temu di dalam Yesus, yang di luar itu dibuang. Kita sekarang dalam Kristus, kita saudara, yang lama biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Dan jangan lagi bawa-bawa masalah dari luar ke gereja ya. Kita harus betul-betul clean di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus baik buat saya.